Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman dari kelas 1 Konstruksi Sipil 3, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan AutoCAD atau lebih tepatnya perintah-perintah dasar dalam pengerjaan AutoCAD. Sebelumnya di sini saya menggunakan AutoCAD 2020 yang dimana nggak jauh beda dengan AutoCAD versi tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang baru-baru ini. Kita tunggu loading dulu. Oke, di sini kita langsung saja start drawing karena kita istilahnya baru menggambar gitu. Belum ada file yang sebelumnya kita pernah pakai. Bisa dilihat teman-teman semua. Jadi ini semua masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, untuk langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah men-setting units. Kita ketik aja langsung units. Di sini units ini fungsinya untuk menentukan jarak atau satuan yang nantinya kita pakai dalam menggambar AutoCAD ini gitu. Untuk type-nya kita pilih desimal aja karena pada umumnya menggunakan desimal. Untuk precision-nya kita pilih 3 angka di belakang koma karena umumnya biasanya dipakai itu 3 angka di belakang koma. Nah, ini untuk insertion scale. Untuk satuannya kita pakai meter. Untuk yang lainnya biarin saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah dengan satuan meter ya teman-teman semua. Untuk selanjutnya dasar-dasarnya yang untuk selanjutnya dasar-dasar dalam pengerjaan AutoCAD ini adalah membuat garis ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada line, ada polyline, ada circle, ada arch, terus ini ada rectangle, ada ellipse, dan juga hatch atau arsiran ya teman-teman. Di sini coba kita dari yang paling mendasar dulu, dari line. Kita klik line, atau bisa juga kita memakai perintah dari keyboard ya teman-teman. Untuk kata kuncinya bisa kita klik L, ya, dia langsung muncul teman-teman. Line bisa kita enter. Nah, ketika udah muncul seperti ini, berarti dia sudah menjalankan perintah line ya teman-teman. Tinggal kita klik, lalu kita tarik sesuai dengan seberapa panjang garis yang kita mau buat. Di sini kita contohkan saja 500, coba ya teman-teman. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini juga ada perintah ortho mode. Ortho mode ini fungsinya untuk menegakkan atau meluruskan perintah yang nantinya kita gambar gitu teman-teman.
Dia jadi cuma bisa siku, tidak bisa menyudut seperti yang ini. Jadi ketika kita membuat line, ketika si orto ini nyala, dia cuma bisa horizontal serta vertikal saja, 90 derajat. Nah, cuma begini teman-teman. Tapi ketika orto ini kita matikan, dia bisa kemana aja garisnya. Nggak tegak lurus dan nggak siku, teman-teman. Coba kita nyalain orto ini, kita buat garis ya teman-teman, garis contoh. Misal di sini kita tulis 400, oke. Terus kita garis ke bawah 300. Kita ke kiriin lagi 400. Kita ke atasin lagi 300. Oke. Jadi itu fungsinya orto mode ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Untuk menghapus biasanya saya menekan perintah di keyboard Ctrl X. Nah, langsung ke hapus teman-teman. Kemudian setelah line itu ada polyline. Di sini bedanya line dengan polyline. Ketika kita pakai polyline, kita klik ya teman-teman polyline, atau bisa kita melakukan perintah juga dari keyboard. Kata kuncinya itu PL. Kalau polyline itu kita membuat garis itu semuanya menjadi satu kesatuan teman-teman. Jadi ketika kita select objek, nah semuanya itu mengikut gitu, ada di dalam satu objek. Sedangkan si line ketika kita membuat garis, ketika kita select objek, misal kita select ya teman-teman. Nah, ini cuma dua bagian yang terpilih dalam objek. Sedangkan yang ini dan ini tidak, ya teman-teman. Tetapi di sini dari line, ketika kita mau menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek, itu bisa ya teman-teman. Kita bisa melakukan hal ini dengan perintah join. Kita klik join, enter, dan kita pilih objek yang pengen kita satukan teman-teman. Oke. Kalau udah kita enter, terus kita klik. Nah, sekarang yang tadinya terbagi-bagi objeknya, ketika kita select, sekarang semua udah menjadi satu objek, sama dengan polyline. Sekarang kebalikannya teman-teman, yang perintah polyline ini, yang tadi yang di atas ini, kita ubah atau kita pecah menjadi bagian-bagian yang terpecah-pecah. Jadi satu garis itu satu objek gitu. Perintahnya itu adalah explode ya teman-teman. Kita klik di keyboard explode. Ini kita enter, kita pilih teman-teman. Kita enter lagi. Dia sudah objeknya teman-teman. Jadi nggak menjadi satu kesatuan seperti yang di bawah ini. Kurang lebih begitu teman-teman. Kemudian di sini ada circle. Di sini banyak perintah-perintahnya teman-teman. Ada center radius, ada center diameter, ada 2 point, 3 point, dan lain-lain. Maksudnya apa? Ini tuh center dan radius, ketika kita pencet, dia perintahnya adalah jaraknya itu dari titik ke jari-jari teman-teman. Jadi kita menentukan jari-jarinya.
Misal kita mau buat lingkaran dengan diameter 10 atau 100, contoh teman-teman, atau 500, kita mau buat lingkaran dengan diameter 500. Nah, ketika kita pakai perintah yang pertama ini, berarti kita harus menentukan jari-jarinya. Ketika diameternya 500, berarti jari-jarinya adalah diameter dibagi 2, berarti 250. Kita enter. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Untuk yang kedua, yaitu perintah lingkaran menggunakan besarnya diameter, teman-teman. Kita tadi mau mencoba membuat lingkaran sebesar 500 diameternya. Kita ketik di sini 500, karena ini perintahnya diameter, kita langsung enter. Nah, sama ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita hapus ctrl X. Kemudian perintah arch. Di sini sama juga, banyak perintah-perintahnya teman-teman. Ada yang 3 point, start, center, dan end. Terus start, center, angle, start, center, length, start, and angle, dan lain-lain teman-teman. Nah, kita contohkan di satu aja ya teman-teman, 3 point. Kalau 3 point berarti kita menentukan 3 titik untuk membuat lengkungan teman-teman. Contoh, kita klik 1, terus kita klik 2, dan kita klik 3. 3 titik yang tadi kita klik itu membuat suatu lengkungan teman-teman. Kita hapus, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini ada rectangle. Untuk rectangle kita tinggal pilih di menu bar di atas teman-teman, yang bentuknya kotak persegi panjang ini, atau bisa kita pakai perintah reg ya teman-teman. Reg. Kita enter, kita klik, kita tarik, kita tentukan panjang kali lebarnya teman-teman. Kita mau berapa? Contoh 500 dikali. Nah, dalam AutoCAD ini pengkalian atau panjang kali lebar itu menggunakan koma ya teman-teman. 500 kali 250. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kurang lebih untuk membuat rectangle seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita membuat elips. Nah, di elips ini pun ada beberapa perintah ya teman-teman. Kita memakai yang center aja. Untuk cara membuatnya, tinggal kita klik, terus kita tarik seberapa jari-jari yang kita mau. Misal kita 250, enter, lalu kita sesuaikan segini teman-teman, atau 100, enter. Oke. Selanjutnya kita maunya sebenarnya berdiri nih, tapi ini jadinya tiduran. Pakai perintah apa supaya ini bisa kita berdirin? Kita bisa pakai perintah rotate teman-teman. Caranya kita blok dulu objek yang pengen kita rotate, terus kita klik perintah RO, lalu enter, lalu pilih di sini, pilih, kita geser. Kalau lebih mau enak dan presisi, biasanya saya menyalakan ortonya teman-teman. Nah, jadi gak bakal kalian tuh takut miring-miring gitu objeknya. Jadi ketika diginiin aja dia sudah lurus, langsung diklik aja, udah selesai. Nah, selanjutnya kita coba ini membuat batu kali ya teman-teman, atau batu pecah gitu. Supaya menjadi banyak, kita bisa
memakai perintah copy. Kita bisa klik CO, enter. Oh, sorry. Kita pilih objek, terus kita klik CO, terus enter. Nah, kita pilih di sini ya teman-teman untuk menggeser atau mengcopy objek ini. Lalu kita tempel di sini, kita tempel lagi di sini. Ini posisi dalam menyalakan orto ya teman-teman. Jadi kita tidak punya ketakutan si objek ini bakal miring-miring teman-teman. Jadi kita tinggal tempel-tempel saja, sesuaikan. Udah kira-kira segini cukup ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita mencoba untuk mengcopy ini menjadi 2 bagian ke bawah ya teman-teman. Kita copy, kita pilih objek di atas teman-teman, terus kita geser ke bawah. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Terus selanjutnya kita mungkin di sini ini adalah bantuan teman-teman untuk kita melaksanakan perintah endpoint, midpoint, center, geometric center, node, quadrant, intersection. Itu adalah bantuan kita untuk meletakkan atau kita memilih objek yang mau kita perintahkan teman-teman, supaya lebih gampang gitu. Di sini kita nyalain semua aja ya, karena semuanya berfungsi. Jadi kita nyalain semua. Kemudian ini ada sudut untuk kemiringan. Kita di sini pakai 90, 180, 270, kelipatan 90 ya teman-teman. Pada umumnya itu yang dipakai yang ini. Oke, kita lanjut ke gambar. Di sini kita mau mencoba mengcopy semuanya ini, terus kita pindahkan ke bawah. Kita bisa dengan cara men-select objek semua ini, terus kita tekan perintah CO, kita ketik perintah CO, lalu enter. Nah, lalu kita geser ketika udah hijau-hijau ini udah menyala, berarti tandanya ini udah center ya teman-teman. Nah, perintah yang kita pilih udah otomatis bakal klik di sini. Itu seperti yang dijelaskan tadi yang ini. Nah, itu fungsinya seperti itu teman-teman. Kalau udah hijau-hijau kayak gini, kita bisa klik terus bisa kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita melakukan perintah mirroring, atau kita menjadikan atau memutar objek ini teman-teman. Kita pindahkan ke sini tapi tidak merubah objek yang ada di sini. Caranya gimana? Kita buat garis bantu dulu dengan line. Untuk apa? Untuk nanti kita melakukan perintah mirroring. Kalau udah seperti ini bisa kita blok, lalu kita ketik mirror MI, lalu enter.
lalu bisa kita klik di sini sebagai titik pertama, acuan pertama untuk menggerakkan objek yang ingin kita mirror. Kemudian kita tarik ke bawah, kita klik di bawah untuk menaruh atau meletakkan objek yang ingin kita mirror, teman-teman. Kita klik erase all object. Enggak ya kan teman-teman, karena kita mau mirroring, jadi kita tidak menghilangkan objek yang sebelumnya. Lalu enter. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita coba membuat informasi potongan perkerasan jalan ya teman-teman. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat potongan perkerasan jalan itu kita membuat rectangle. Kita langsung saja sini perintah rect untuk memunculkan atau membuat gambar persegi panjang atau kita enter saja, kita tarik, kita tentukan panjang kali lebarnya. Di sini kita pakai 5000 untuk lebarnya teman-teman. Panjangnya kita pakai 500. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita lanjut membuat kotak seperti ini lagi dengan ukuran yang berbeda ya teman-teman. Kita klik perintah range, lalu kita tarik garis, kita tik lebarnya sama ya teman-teman, ada di 5000. Lalu panjangnya kita bikin setengah dari panjang ini adalah 250 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ini bisa kita geser dengan cara kita select object atau kita blok objek yang pengen kita geser, lalu kita klik perintah M atau move. Kita pilih pojok. Oh, kita matikan ortonya dulu ya teman-teman, biar kita bisa taruh ini ada di atas ini teman-teman. Matikan ortonya supaya lebih enak. Kita taruh di sini teman-teman. Oke. Kemudian kita buat lagi teman-teman kotak yang lebih besar dengan ukuran lebar yang sama ya teman-teman. Kita ketik perintah range, kita enter, kita tarik garis, lebarnya 5000. Untuk panjangnya kita coba di angka 250, 500, 750 gitu teman-teman. 750. Enter. Kita move. Oke teman-teman. Salah. Upload dulu, terus kita ketik perintah move. Kita geser. Salah. Pilih objek atas ya teman-teman. Di sini. Kemudian kita buat satu lagi teman-teman. Kita klik di sini aja perintah rectangle-nya, lalu kita
Samakan lagi 5.000 kali 1.000 ya teman-teman. Nah, kita select objek, kita klik perintah, ketik perintah move, lalu kita ambil objek atas, kita taruh di sini. Selanjutnya, untuk melengkapi detail gambar ini, kita bisa memberikan sidelit atau tulisan di sebelahnya teman-teman. Caranya kita bisa ke menu bar, kita pilih teks, kita klik kiri, kita drag di sini atau kita blok, di sini kurang lebih segini. Nanti akan muncul seperti ini, lalu kita tulis saja teman-teman. Kita tulis apa yang ingin kita tulis di sebelahnya, kita tulis, terus kita klik sembarang aja. Kalau hilang begini kemungkinan dia ada tapi ukurannya kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa kita zoom in, terus kita pilih, kita select objek, terus kita ke properties, kita besarkan si teksnya. Kita pakai di angka 500. Coba. Tidak terlalu besar, mungkin kita turunkan jadi 150. Nah, kurang lebih segini teman-teman. Ini udah pas ya teman-teman, tinggal kita luruskan saja. Artinya kita matiin dulu supaya lebih enak. Kita taruh di sini, artinya kita nyalain lagi. Untuk memudahkan atau mempercepat kita menambahkan teks untuk yang di bawah-bawahnya, kita nggak perlu lagi menggunakan perintah teks atau kita melakukan perintah yang sebelumnya kita lakukan, tapi kita bisa melakukan dengan cara melakukan perintah copy teman-teman. Kita copy teksnya yang tadi sudah kita buat, lalu kita arahkan ke bawah saja. Nah, nanti teks-teks ini tinggal kita ubah namanya. Ini kita ganti jadi batu pecah. Kemudian ini kita ganti jadi sirtu. Kemudian yang bawah kita ganti jadi tanah dasar teman-teman. Tanah dasar. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk lebih mendetailkan lagi gambar ini, kita bisa menggunakan menu atau perintah hatch ya teman-teman untuk mengisi kekosongan kotak-kotak ini teman-teman. Kita beri simbol gitu, misalnya stone simbolnya apa, batu pecah simbolnya apa gitu teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan perintah hatch teman-teman. Sini kita ketik aja perintah hatch, nanti akan muncul seperti ini. Untuk stone kita pilih arsiran yang solid ya teman-teman. Nah, kita langsung klik kiri aja di kotak yang kita ingin taruh di laston ini, terus kita escape aja. Nah, untuk yang batu pecah, kita tidak menggunakan perintah hatch teman-teman, tetapi kita menggunakan gambar manual dengan perintah ellipse teman-teman, seperti ini. Gambar batu pecah. Jadi kita gambar di sini teman-teman. Kita gambar, kita menggunakan perintah ellipse, kita cari midpointnya, kita tarik ke kanan, kita ambil jari-jarinya 100 ya teman-teman. 100, terus kita titikkan di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita select objek ya teman-teman, untuk kita masukkan si batu pecah ini ada di dalam kotak. Caranya ketik perintah move, lalu kita geser ini ke dalam teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, untuk memperbanyak batu pecah ini hingga sampai ujung sini, kita bisa menggunakan perintah copy teman-teman. Jangan lupa di select objek dulu, baru melakukan perintah copy, lalu tinggal ditata aja teman-teman sampai ujung. Jangan lupa ortonya dinyalain ya teman-teman, biar tetap dia ada di garis lurus. Kita tata dulu sampai ujung.
sampai ujung ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita tinggal escape saja dan kita bisa lihat semuanya rapih ya teman-teman. Kemudian kita lanjut yang bawahnya untuk sirtu atau pasir batu, kita bisa menggunakan perintah hatch lagi teman-teman. Nah, tapi untuk arsirannya kita bisa pilih yang arconch. Dan di sini kita klik kiri, kita taruh di sini ya teman-teman, terus kita escape. Nah, kalau masih putih begini, kemungkinan skalanya terlalu besar atau terlalu kecil ya teman-teman. Kita di sini bisa mengubah skala arsiran ini dengan cara kita klik objek, terus kita ketik VR. Di sini skalanya bisa kita ubah menjadi 500 contoh teman-teman. Terlalu besar, jadi kita turunkan 50 teman-teman. Nah, kurang lebih ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang bawahnya kita juga menggunakan hatch juga, tetapi arsirannya kita pilih yang ini ya teman-teman, art. Kita pilih art, kita taruh di sini sama halnya seperti yang di atas. Kita select objek, terus kita copy paste, kita ganti skalanya menjadi 250. Seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian untuk pelengkapnya lagi, kita beri simbol dimensi di setiap kotak-kotak ini teman-teman. Jadi kita kasih informasi jaraknya dari setiap kotak tersebut dengan cara perintah dimension. Tapi sebelum kita masuk ke perintah dimension, kita men-setting dimension tersebut di perintah dims atau dimension style. Nah, di sini kita setting dulu sesuai dengan apa yang kita mau nantinya. Kebetulan di sini saya udah buat ya teman-teman. Ini Gamtek 2, tinggal kita terapkan saja di sini. Kita ketik perintah dimension di menu bar atau kita bisa pilih, kita bisa ketik menggunakan keyboard. Lalu kita pilih titik ini dan titik ini, kita tarik ke atas. Nah, lalu yang ini juga, ini sama, lalu ini juga teman-teman, semua ya teman-teman. Yes. Kita lanjut. Lalu yang bawah kita lanjut. Yes. Nah, sudah seperti ini, angkanya terlalu kecil dan tidak terlihat ya teman-teman. Kita bisa mengubahnya di properties ya teman-teman. Kita bisa select objek dulu, terus kita ketik VR. Bisa di sini kita ubah ya teman-teman. Ini 50, 500, 150 coba teman-teman. Teksnya juga kita ganti menjadi 150 teman-teman, kita 250. Kita coba besar, kita ganti jadi 150 aja teman-teman. Jika terlalu besar kita ganti jadi 100. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekian untuk pembelajaran dasar-dasar AutoCAD kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya
paparkan dalam video ini dapat menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga kedepannya juga saya bisa terus membuat video-video tutorial atau video-video pembelajaran tentang aplikasi-aplikasi di dunia teknik sipil ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.